Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kembali kita berjumpa untuk belajar tentang tahsinul Quran atau materi tahsinul Quran, mata kuliah tahsin. Sebelumnya kita sudah melakukan pertemuan, tetapi ini adalah video ringkasan ataupun rangkuman dari pertemuan-pertemuan kedua, 3, dan 4 yang sudah saya sampaikan atau sudah kita lewati bersama. Baiklah, khonifillah rahimakumullah. Adapun kemarin yang sudah Ana sampaikan tentang materi makharijul huruf atau tempat keluarnya huruf, bahwa makharijul huruf terbagi menjadi 5, yakni pertama al-jauf, kemudian al-halqu, al-lisan, asyafatain, dan juga al-khayshum ya, atau rongga hidung. Nah, 2 materi sebelumnya yakni rongga mulut dan tenggorokan sudah Ana sampaikan di video sebelumnya, bisa dicek. Untuk berikutnya yakni hari ini atau kesempatan kali ini Ana akan merangkum yakni makharijul huruf dari lidah, kemudian juga syafatain, 2 bibir, dan juga rongga hidung. Baik, yang pertama adalah berada makhraj yang paling belakang di rongga atau di lidah adalah pangkal lidah. Pangkal lidah artinya ketika lidah ini berarti bagian paling belakang itu ada huruf qaf ya. Qaf itu huruf yang berada di bagian pangkal lidah atau lidah paling awal ya, mulai. Kemudian di depannya qaf itu sendiri ada huruf kaf. Berarti qaf dan kaf ini sebenarnya mereka satu makhraj, tetapi hanya beda sedikit ya, beda sedikit tempatnya. Kalau qaf di pangkal lidah paling belakang, sedangkan kaf itu pangkal lidah agak maju sedikit atau sedikit ke depan. Kemudian makharijul huruf yang berikutnya adalah huruf jin, shim, dan ya, di mana yakni berada di tengah lidah naik ke langit-langit. Jadi pertemuan antara lidah dengan langit-langit letaknya di tengah-tengah lidah, yaitu dimulai dari huruf jim, kemudian huruf shin, kemudian huruf ya. Bagaimana kita bisa mengetahuinya? Dengan mematikan huruf tersebut, kemudian dibantu dengan huruf alif atau hamzah yang berharokat fathah. Ash, ai. Nah, di situ adalah letak dari makhrajul huruf jim, shin, dan ya. Kemudian yang berikutnya adalah huruf dhad, di mana makhrajnya huruf dhad adalah sisi lidah bertemu dengan geraham bagian atas kanan ataupun kiri, salah satu ataupun keduanya ya. Kalau ini hurufnya memiliki salah satu sifat, nanti dijelaskan di pertemuan berikutnya, ini istitalah atau memanjang. Nah, seperti itu. Itu huruf dhad. Dan ini termasuk huruf yang tebal ya, huruf yang kuat. Kemudian setelah huruf dhad masih di sisi lidah itu ada huruf lam. Huruf lam adalah ujung sisi lidah setelah huruf dhad, tapi dia sudah mulai maju ke depan. Nah, lam ya, al, il, ul ya, lebih mudahnya seperti itu. Kemudian setelah huruf lam maju lagi sedikit, masih di sisi lidah ada huruf nun. Huruf nun, an, in, un ya. Kemudian ini masih berderetan ya, dhad, lam, nun, kemudian yang terakhir ada ro. Huruf sisi lidah berikutnya adalah huruf ro, ar, ir, ur ya, huruf ro. Kemudian setelah huruf lam, nun, dan ro, nah ada, sekarang kita beralih ke ujung lidah bertemu dengan ujung gigi depan bagian atas, atau ujung diralat ujung lidah bertemu dengan gusi atas, yaitu 3 hurufnya dimulai dari huruf to, al, to, kemudian huruf dal, ad, kemudian huruf ta, at ya. Dimulai dari yang tebal yaitu to, yang memiliki sifat qalqalah, memantul ketika mati, al, to, ad, at. Nah, kalau yang terakhir ta itu hanya hamas ya, dia tidak masuk pada huruf qalqalah. Itu huruf yang satu makhraj, yaitu 3 huruf
to, dal, dan ta. Kemudian ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atau ujung gigi depan yang bagian atas. Ya, seperti itu ya. Itu ada 3 huruf dimulai dari yang paling tebal, dho, za, dan sa ya. Dho, za, dan sa. Huruf dho, nah itu ada sedikit nya gitu. Kemudian za dan juga sa ya. Makanya dia huruf yang tipis huruf ini. Kemudian yang berikutnya yang ke-10 adalah huruf shad, sin, zai. Shad, sin, zai ya. Ini berada yaitu ujung lidah di antara gigi atas dan gigi bawah ya, berarti dia masih di tengah tetapi lebih condong ke bawah. Dan ini kalau nanti ketemu di pertemuan berikutnya adalah huruf sofir, yaitu desis burung ya. Cara membunyikannya as, kemudian sin as, kemudian zai az ya. As, az ya, itu di situ letaknya. Kemudian sudah ya, huruf lidah itu makhrajnya terbagi menjadi 10, sudah Anda sebutkan, dari mulai huruf qaf yang paling pangkal sendiri belakang dan huruf zai. Kemudian beralih kepada huruf asyafatain, yaitu 2 buah bibir. Yang pertama adalah bibir bagian bawah, bibir bagian bawah bertemu dengan gigi bagian atas ya, gigi atas. Ini satu hurufnya yaitu huruf fa. Huruf fa. Cara membunyikannya af, if, uf ya, seperti itu. Jadi gigi kita atas bertemu dengan bibir bawah bagian dalam dan memiliki sifat hamas. Kemudian berikutnya yaitu 2 buah bibir. Yang pertama adalah tertutup sempurna. Hurufnya ada 2 yaitu huruf ba dan mim. Ab, am. Nah, kalau ab itu dia sudah ketemu dipantulkan. Sedangkan am enggak usah. Ab, am itu 2 hurufnya ba dan mim. Kemudian 2 buah bibir membentuk bulatan seperti huruf ini ya, o jadinya, yaitu huruf waw. Waw. Cara membunyikannya au, iu, u, seperti itu. Dan yang terakhir adalah rongga hidung atau huruf gunnah ya. Setiap yang berbunyi gunnah ya, kalau ada gunnah yang sempurna dan juga ada yang gunnah tidak sempurna. Gunnah yang sempurna ada 2, yaitu huruf mim, nun bertasydid ya. Mim dan nun bertasydid. Nah, ini adalah huruf gunnah yang sempurna. Cara membunyikannya dibantu dengan hamzah hidup, kemudian mim dan nunnya bertambahkan huruf fathah, harokat fathah. Dan wajib ditahan. Inna, seperti itu, wajib ditahan. Untuk gunnah-gunnah yang lain juga masuk ke khaysum, karena gunnah seperti iklab, kemudian ikhfa, idgham mimi, kemudian juga yaitu idgham bi gunnah, yaitu masuk kepada huruf gunnah karena dia khaysum itu harus membantu salah satunya dengung, dibuktikan dengan ketika kita menutup hidung kita itu hurufnya tidak bisa dibunyikan. Nah, itu adalah gunnah yang betul. Contohnya, Anda mau mengucapkan inna, nah setelah itu Anda tutup hidung, inna, nah gak keluar suaranya, itu berarti gunnahnya sudah masuk ya. Seperti itu. Baik, itu untuk ringkasan materi kita dari pertemuan yang 9, 10, dan 11. Oke, jazakumullah khair. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.